antara Engkau dan manusia kami ini. Kami datang dan kami mau berterima kasih pertama-tama untuk semua kemurahan, kebaikan, kasih sayang, dan pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati. Secara khusus di dalam hari perhentian Tuhan, dalam hari Sabat Tuhan, kami boleh menikmati Engkau melalui firman-Mu. Buatlah kami Tuhan menyenanginya dan buatlah kami mencintainya. Kami berdoa kiranya Tuhan tenangkan akan semua suara-suara yang lain yang mungkin datang dan menghampiri dalam pikiran kami, kegelisahan yang ada di dalam hati kami. Biarlah kami memberikan perhatian penuh kepada firman yang akan disampaikan. Roh-Mu yang kudus bekerja, memimpin akan pikiran dan hati kami. Dengarkan doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema kita pagi hari ini adalah Guru Kehidupan di Tepi Aliran Air. Tema ini diambil dari Mazmur pasal yang pertama. Mari kita membuka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur ini ada 6 ayat dan kita bersama-sama akan membaca semua ayat itu. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berjalan. Nasihat orang fasik yang tidak tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik dibinasakan. Mazmur ini dimulai dengan sebuah kata, berbahagialah. Ketika menemukan kata ini sebenarnya di dalam terjemahan yang lain memulainya dengan memakai kata diberkatilah. Jadi berbahagialah dan diberkatilah ada dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Blessed, diberkatilah. Saudara, sampai di sini kita mengingat Tuhan Yesus ketika pertama kali berkhotbah di dalam khotbah di bukit, maka kata pertamanya pun juga sama, bukan? Berbahagialah. Maka itulah sepertinya pemazmur ini sedang mau mengatakan hal pertama yang kita tetap harus memberikan perhatian adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka untuk memberkati. Ia adalah Tuhan yang suka untuk memberkati. Kenapa demikian? Sebab kalau nanti kita melihat pemazmur kemudian menguraikan ada dua model orang di dalam Mazmur ini. Orang pertama disebut sebagai orang benar, orang kedua disebut sebagai orang fasik. Kriteria orang benar itu langsung dikasih tahu oleh pemazmur bahwa mereka adalah orang yang menyukai firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab berbahagia dan diberkati sekali lagi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Satu dengan yang lain. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang suka untuk membagi-bagikan berkat. Ia tidak menahan berkatnya kepada semua orang yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini berbicara tentang
kriteria siapakah orang benar itu dan siapakah orang yang tidak benar itu di awal daripada seri yang panjang daripada seluruh kitab Mazmur. Seperti mau mengatakan kalau ini adalah cerita tentang sebuah kehidupan daripada orang-orang percaya. Mereka akan melewati kehidupan tersebut begitu panjangnya. Ada yang panjang sampai 60 tahun, 70 tahun. Namun ada yang panjang hanya beberapa hari saja. Ada beberapa menit saja bahkan. Itu adalah ukuran panjang dalam hal waktu. Maka hal-hal tersebut diawali dengan lamanya waktu tersebut diawali dengan sebuah pernyataan, berbahagialah, diberkatilah. Ini adalah sebuah peringatan serius bagi seorang pemazmur, oleh karena setelah dia memulai mazmur ini dengan sebuah statement, perhatikanlah, Allah kita adalah Allah yang suka memberikan berkat. Dia ingin agar orang percaya itu berbahagia, dan orang percaya itu akan terus-menerus melewati panjangnya hidupnya dia, yang kita tidak tahu ada gejala apa yang akan terjadi kelak. Mereka akan mengalami jatuh bangunnya sebuah kehidupan. Mereka akan mengalami puncak hidupnya mereka. Mereka akan mengalami pendakian daripada kehidupan mereka sampai ke dalam puncak hidup mereka. Dan bahkan kemudian mereka akan melihat ternyata sekarang semua prestasi, semua kekuatan, semua hal sudah mulai menurun. Turun terus. Tetapi pemazmur seperti mau mengatakan, di akhir hidupmu, apakah engkau menemukan pujian kepada Allah? Apakah engkau menemukan pujian kepada Allah? Saudara, kalau kita melihat Mazmur pasal yang terakhir sekali, Mazmur 150, kita akan menemukan tidak ada catatan tentang kegelisahan hati di sana, ketakutan, kegembiraan. Tidak ada catatan di sana. Yang ada adalah 6 ayat yang muncul di sana, itu adalah sebuah seruan untuk memuji-muji Tuhan. Mungkin saya sedang membuat semacam cocokologi. Mazmur 1 dimulai dengan 6 ayat, dan kitab Mazmur ditutup dengan 6 ayat. Semuanya berbicara dalam ayat terakhir, mari kita memuji-muji Dia. Mari, seruan pujian itu ada di mulut kita. Saudara, mari kita membuka Mazmur 150 ini. Mari kita membaca ayat-ayat yang tadi, yang dicantumkan di dalamnya. Mazmur 150. 1, 2, 3. Haleluya. Tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah semua dapat memuji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita memulai, itu satu hal. Bagaimana kita mengakhiri, itu lain hal. Semua orang bisa memulai dengan sebuah pernyataan iman yang baik sekali. Kita bisa berkata bahwa saya adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Saya akan mempunyai komitmen untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Saya akan menggali kebenaran firman Tuhan. Saya akan hidup di dalamnya. Memulai itu satu hal yang mudah. Tapi memelihara dan mengakhirinya itu lain ceritanya. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan kestabilan, kita membutuhkan akan cengkeraman daripada otot-otot iman yang begitu kuat sampai kemudian menghantar kita kepada sebuah akhir, dan akhir daripada hidup orang percaya sepertinya dikunci, ditutup dengan apakah engkau bisa mempunyai pujian di dalam mulutmu kepada Allah atau tidak. Kita dapat mengatakan kita bisa mempelajari Alkitab dengan teratur, dengan rapi, dengan baik sekali, kita mempunyai pengertian yang banyak sekali.
Tetapi sambil membaca Alkitab, sambil mempelajari Alkitab, juga ada momen-momen kita kemudian mengeluh, kemudian kita tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan itu. Kita akan menganggap bahwa kebenaran firman itu hanyalah sebuah ide utopia belaka, segala sesuatu yang hanya ada di sorga dan tidak akan pernah cocok ada di dalam dunia. Kita meragukan, kita mempertanyakannya, atau bahkan mungkin kita menyimpannya di dalam rak-rak buku kita yang penuh dengan debu itu. Kita taruh di sana diam-diam dan kita akan berkata, saya tidak akan pernah mengambilnya kembali dan saya tidak akan pernah membukanya lagi. Kenapa? Itu sebuah tanda bahwa ternyata kita membaca Alkitab tapi kita tidak mempunyai rasa cinta kepada Allah. Saudara, seakan-akan pemazmur ketika berkata di awal ini, di Mazmur 1 ini, jadi saya mau mengatakan ini pergumulan pribadi saya ketika di awal-awal tahun saya bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, khotbah apakah yang saya perlu sampaikan kepada jemaat GRI Buaran di awal tahun ini? Berapa hari berdoa tersebut dan Tuhan memimpin saya untuk kembali menggali Mazmur 1 ini. Dan saya rasa ini sebuah topik yang sangat-sangat tepat dan juga sangat-sangat relevan di dalam kebutuhan kita. Kehadiran Tuhan itu selalu harus menjadi sesuatu hal yang relevan dalam hidup percaya kita. Dan kita memulainya dengan sebuah perkataan yang pemazmur katakan, berbahagialah, berbahagialah, dan kau akan menemukan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber bahagia. Dia adalah sumber daripada segala berkat. Dia tidak menahan berkat-berkatnya untuk semua orang yang mencintai dia. Itu sebab pemazmur seperti memberikan sebuah peringatan serius untuk segala orang di dalam segala tingkatan usia. Bahwa mulailah harimu, mulailah waktumu, mulailah fase baru dalam kehidupanmu dengan menata ulang pikiranmu. Apakah engkau orang yang berbahagia? Apakah engkau orang yang diberkati oleh Tuhan? Kita bisa berkata, aku berbahagia kok, aku diberkati. Tapi pemazmur mempunyai standarnya sendiri. Pemazmur berkata, mereka yang berbahagia dan mereka yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang menyukai firman Tuhan. Dan Allah tahu siapa orang-orang yang sedemikian. Sebab pemazmur berkata, jalan Tuhan mengenal jalan orang benar. Dia mengetahui berapa besar cinta kita kepada dia. Dari berapa banyak cara kita untuk bersikap kepada kebenaran firman Tuhan. Mazmur ini seperti sebuah kondensasi pemikiran yang nanti akan diuraikan sepanjang 150 pasal di belakangnya. Seperti sebuah kristalisasi pemikiran. Kalau kamu akan melewati pasal yang kedua dalam hidupmu, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, terus menerusan kamu akan menemukan ada banyak sekali naik turun, ketakutan, kegelapan, kengerian, sukacita, kegembiraan dan sebagainya. Itu selalu akan terus menerus silih berganti mewarnai dalam kehidupan kita. Terus menerus melewati setiap pasal-pasal kehidupan kita. Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu saudara sudah berapa lama membangun pasal-pasal kehidupanmu. Tapi saudara sangat tahu sekali bukan bahwa ada banyak gejolak yang terjadi dalam pasal-pasal hidupmu. Sampai saudara berusia sekarang ini. Ada banyak sekali kejadian semacam itu. Tapi pemazmur ingin mengingatkan, silakan kamu menemukan pergumulan itu. Sebab di dalam seluruh cerita Mazmur, saudara akan menemukan nasihat, pengajaran, teguran, dorongan. Dan semua ini selalu berbicara tentang Allah, keajaibannya, dan misteri-misterinya. Terbentang sepanjang 150 pasal. Saudara dan saya sedang menuliskan pasal-pasal itu. Tapi pemazmur sedang mengatakan, pergumulanmu pada akhirnya harus dikunci dengan kamu tidak mempunyai apa-apa lagi yang perlu diperkatakan kecuali sebuah seruan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Dia. Pujilah Dia dengan segala kekuatanmu, pujilah dengan segala kesehatanmu, pujilah Dia dan bernyanyilah dengan ceracap, bernyanyilah dengan semua tambur dan semua alat-alat musik.
Pujilah dia, pujilah dia. Dengan kata lain, saudara dan saya, dalam semua pergumulan itu, kita belajar menari. Kita belajar memuji. Sebab pemazmur atau lagu-lagu pujian mazmur ketika dinyanyikan, ada orang yang menari, bergembira, memuji, berkeliling, bersuka cita. Hidup kita adalah hidup belajar menyanyi. Hidup kita adalah hidup belajar untuk menari. Sampai pada waktunya kita akan mempersembahkan itu di hadapan Allah. Saudara-saudara, Mazmur, kitab itu berbicara tentang Allah, keajaibannya, dan misterinya. Bukan suatu hal yang mudah pasti, dan bahkan mungkin sulit dipahami. Oleh karena kita terbiasa dengan ego, kecemasan, kekhawatiran, kita lebih membiasakan diri untuk membuka pintu yang lebar terhadap tamu yang namanya ego, tamu yang namanya kecemasan, tamu yang namanya ketakutan. Kita mengatakan, please welcome. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan, kita langsung tutup pintu dan berkata, you are not welcome here. Saudara, pemazmur di awal berkata, hey orang-orang percaya, engkau termasuk di dalam kelompok yang mana? Orang benar atau orang fasik? Orang fasik di sini adalah orang yang tidak mempercayai firman. Orang fasik di sini adalah mungkin sekali adalah orang yang mengetahui firman. Tapi apa yang dia ketahui tentang firman tidak memberikan dampak untuk mencintai Tuhan, tidak memberikan kekuatan untuk berdiri di tengah badai kehidupan. Kebenaran firman tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupannya. Semakin tahu, semakin nyinyir. Semakin tahu, semakin gak percaya. Apakah ada banyak orang yang seperti demikian? Ya, semakin tahu, semakin membandingkan dan lebih percaya kepada realita daripada janji Tuhan. Padahal Alkitab berkata, realita dan janji Tuhan itu tidak berbeda. Realita dan janji Tuhan itu adalah hal yang sama. Sebab Allah adalah penguasa daripada semua realita. Dan Ia mengungkapkannya dalam janji-janjinya, janji-janji Dia. Kalau engkau membaca Alkitab, tidak berdamai dengan kebenaran bahwa Dia adalah penguasa, pengendali, penentu, dan penutup segala sesuatu, maka kita pasti membaca Alkitab dengan cara yang salah. Kita membaca Alkitab dan kita ingin mengatur Allah. Oh, itu suatu langkah yang keliru besar sekali. Kita sudah salah memulainya. Saudara-saudara, kenapa saya memulai dengan kalimat seperti ini? Sebab saya berjumpa dengan orang yang berkata, saya membaca Alkitab kok Pak Tommy. Saya rajin saat teduh tiap hari. Saya bahkan mengikuti PA dan gak pernah luput untuk mengikuti walaupun itu hanya satu kali. Saya rajin, saya tahu. Konten daripada Alkitab saya tahu. Pak Tommy mau tanya, apakah isi dalam kitab Kejadian? Oh, saya tahu. Keluaran, tahu. Imamat, oh mungkin saya perlu resume sedikit. Bilangan, waduh, itu agak perlu resume agak banyak. Tapi saya tahu kira-kira isinya apa. Sampai di dalam kitab terakhir, Wahyu. Saya tahu. Tapi kenapa tidak memberikan kesukaan dan pujian di dalam mulut kita? Saudara, Allah sedang mengundang kita, sama seperti yang pemazmur katakan, untuk berbahagia. Nikmatilah kebahagiaan, nikmatilah hidup yang diberkati, yaitu pada waktu engkau menikmati firman. Kontrasnya adalah pemazmur berkata, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, atau tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Ini mendapat perhatian. 3 hal. Pemazmur berkata, bagaimana engkau tahu adalah
kamu itu adalah orang benar atau sebenarnya kamu orang fasik? Orang benar dikatakan adalah orang yang mencintai firman. Orang fasik sebaliknya. Sekarang kalau ditanya, kamu ada dalam kelompok yang mana? Oh, pasti kita akan pilih kita adalah kelompok orang benar. Maka pemazmur berkata, kalau kamu mengatakan orang benar, temukan di dalam hidupmu tentang hal berjalan, berdiri, dan duduk. Temukan itu. Pemazmur sedang mau bicara tentang dua hal. Hidup yang diberkati dan hidup yang hidup. Dan itu menjadi konten kita hari ini. Hidup yang diberkati itu kayak apa? Hidup yang diberkati yang pertama, kata pemazmur, perhatikanlah. Kalau kamu berkata orang benar, perhatikan tentang hal berjalan, berdiri, dan duduk. Di dalam kumpulan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bagaimana kita mempelajari hal ini? Saudara, mungkin contoh yang paling tepat, yang paling bisa memberikan kita gambaran yang sederhana, tetapi sangat mengena, itu adalah kisah dari Lot. Kisah dari Lot. Kisah ini sedang mau mengatakan bahwa dosa itu masuk secara perlahan. Perlahan sekali. Dia tidak vulgar menunjukkan dirinya, tapi dia masuk di dalam sebuah kebutuhan. Perlahan sekali, perlahan. Dan mari kita melihat proses itu. Kita perhatikan Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kita akan membaca ayat ini dan dengan hormat saya ingin meminta Bapak Limbong berdiri dan membacakan satu ayat ini. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sampai di situ. Terima kasih. Saudara-saudara perhatikan. Pasal yang ke-19 berkata, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Apa misinya? Misinya adalah cari Lot. Bawa dia keluar dari kota ini. Allah memang sengaja mengutus malaikat itu ke Sodom. Cari dia, cari Lot. Kenapa Lot bisa sampai ada di Sodom? Kenapa dia bisa tiba di sana? Oleh karena dia pernah berjalan menuju ke kota itu. Ketika Abraham berbicara, silakan pilih, maka dia melihat sesuatu hal yang lebih menarik, lebih seperti menjanjikan. Suatu kehidupan yang akan terpenuhi dalam seluruh bagiannya. Maka kemudian dia berjalan menuju kepada kota itu, lalu kemudian orang asing ini kemudian mulai beradaptasi dengan kondisi atau keadaan di kota tersebut, lalu kemudian mulai mempelajari segala kebiasaan hidup daripada orang-orang di tempat itu, lalu kemudian menariknya adalah dia kemudian duduk di depan pintu gerbang kota. Apa signifikansinya? Kenapa harus ada catatan tentang ia duduk di depan pintu gerbang kota, lalu dia melihat ada dua orang asing itu datang, lalu kemudian dia yang berdiri, dia yang pergi, dia yang membungkuk menyambutnya. Kenapa harus ada catatan seperti demikian? Saudara-saudara, gerbang kota di dalam kebiasaan pada waktu itu adalah tempat para pemimpin kota dan tua-tua kota duduk berdiskusi untuk semua masalah yang terjadi di kota itu, baik untuk hari ini atau yang sudah menjadi masalah yang lama di dalam kota itu. Mereka adalah kumpulan orang-orang pintar. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang diakui sangat berbijaksana. Mereka diakui kepemimpinannya. Mereka diakui sebagai orang yang dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah daripada kehidupan banyak orang.
Saudara bisa bayangkan bagaimana kemudian Lot bisa duduk bersama dengan para pemimpin ini, berarti kehadirannya tidak lagi dilihat sebagai seorang asing. Dia dianggap sebagai bagian daripada kota itu. Dia dianggap sebagai orang yang dapat memberikan sumbangsih yang nyata untuk kebaikan, kemaslahatan hidup yang banyak bagi banyak orang di tempat itu. Dia menjadi seorang yang hadir dan dianggap sebagai orang penting. Sebab dia duduk bersama dengan semua pemimpin kota, memikirkan hal-hal yang terjadi dalam kota ini. Kebijaksanaan, konsep, dan segala sesuatu. Ini adalah orang-orang tersebut. Istilah kerennya adalah think tank. Dia duduk di sana, seorang pemimpin yang diakui. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Sebuah prestasi yang dicapai dalam sebuah puncak hidup daripada seorang Lot. Sebab tidak mungkin seorang secara terbuka akan diterima sebagai bagian dari para pemimpin jikalau dia menentang dosa-dosa yang ada di dalam Sodom, bukan? Nampaknya Lot tidak mempermasalahkan dosa-dosa apa yang terjadi di Sodom. Dia tidak mempermasalahkan. Dia tidak terlalu terganggu karenanya. Oleh karena itu, semua orang yang lain duduk dan menganggap kamu adalah bagian dari kami. Kami melihat pikiranmu sangat jitu, pikiranmu sangat tajam dan memberikan kesegaran. Maukah engkau menjadi bagian dari kelompok kami ini? Mari kita bersama-sama memikirkan masa depan daripada kota ini. Saudara-saudara, lebih daripada itu mungkin Lot adalah pemimpin daripada semua orang-orang yang duduk di situ. Sebab dialah yang berdiri, berjalan, menyambut tamu. Pegang tangan. Selamat datang di kota Sodom. Bahkan dikatakan dia membungkuk, sebuah penghormatan. Dia harus maju. Dia harus maju untuk menyambut tamu-tamu tersebut. Luar biasa prestasi orang ini. Dan perhatikan, di dalam puncak hidupnya dia, Tuhan kirim malaikat, bawa keluar. Bukan, saya tidak menyinggung tentang istri Lot, itu cerita yang lain lagi. Tapi Tuhan di sorga melihat orang ini, keluar. Aku kirim malaikat, bawa kamu keluar. Saudara perhatikan, Tuhan melihat tuh, semua orang-orang yang menjadi miliknya, yang mulai berselingkuh dengan dosa, yang mulai main mata dengan dosa, yang mulai mengatakan, "Tidak apa-apa, adjustment sajalah, nggak apa-apa, ini sesuatu hal yang lumrah, biasa, semua orang melakukannya, ya sudahlah, sudah." Tuhan merhatikan dan Tuhan melihat. Dan saya mau memakai gaya atau bahasa yang vulgar, yaitu Tuhan gelisah di atas sana. Meskipun sebenarnya tidak demikian, tapi saya mau menjelaskan dengan sebuah bahasa yang mungkin kita bisa mengertinya. Tuhan gelisah dan berkata, malaikat, pergi, cari Lot, ketemu dia di sana, bawa dia pergi keluar. Tuhan tidak menginginkan orang-orang seperti ini. Tuhan tidak menginginkan mau orang-orang mungkin seperti kita. Ada orang-orang yang kemudian merasa tidak ada hal yang menakutkan lagi daripada sebuah dosa. Oleh karena cara berpikir, cara berperilaku sudah menjadi satu bagian. Semuanya sudah menjadi sama, bukan? Saudara, inilah cara dosa menipu kita. Kita mungkin merasa bisa menjadi tuan dan kita bisa mengatur. Dosa adalah pelayan kita. Tapi sejalan dengan berlalunya waktu, maka akan terbalik. Dosa akan menjadi tuan dan kita akan menjadi pelayannya. Kita akan menyetujui, mengusulkan, bahkan membela keberdosaan itu. Saudara, pemazmur di dalam ayat pertama, pasal pertama, atau di dalam 6 ayat yang ada dalam pasal pertama ini, seperti seorang malaikat
yang datang ke Sodom untuk jemput. Pulang, aku jemput kamu pulang. Seperti seorang malaikat yang mendatangi Sodom untuk mengingatkan dia dan berkata, pulang, keluar dari kota ini. Itu sebab saudara-saudara, di awal tahun ini, mari kita memikirkan hal ini dengan sesuatu hal yang serius sekali. Saudara bicara banyak tentang firman Tuhan, saudara mempunyai pengetahuan, pengertian tentang firman Tuhan yang banyak. Mari bandingkan dengan kehidupan keberdosaan. Porsinya banyak yang mana? Saudara memiliki kepekaan terhadap kebenaran firman Tuhan yang mengatur, yang menentukan, yang menjadi tameng, menjadi filter akan hidup keberdosaan, atau sebaliknya hidup keberdosaanmu yang akan mengecilkan kuasa dan pengaruh daripada firman Tuhan. Di situ akan melihat siapa yang mendominasi. Sekali lagi, apakah firman Tuhan itu menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi filter, menjadi lampu hazard yang akan memperingatkan engkau terhadap semua dosa-dosa yang terjadi, atau sebaliknya kehidupan kebiasaan, perilaku yang sudah diterima dengan normal dalam keberdosaan yang akan menilai firman Tuhan benar atau tidak, yang akan mengecilkan kuasa daripada firman Tuhan, yang akan menggeser tempat daripada firman Tuhan. Saudara dan saya yang paling tahu, engkau berdiri di posisi yang mana. Kalau engkau berdiri di posisi orang benar, demikian kata Alkitab, maka engkau akan berkata, aku tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak akan berjalan dalam kumpulan orang berdosa, dan tidak akan menuruti perkataan orang-orang fasik. Kenapa demikian? Karena fokusnya, titik tolaknya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan nilai. Mataku dipengaruhi oleh firman Tuhan. Pikiranku dipenuhi oleh firman Tuhan. Perasaanku dikuasai oleh firman Tuhan. Dan itulah yang menilai. Itulah yang memberikan penghakiman terhadap dunia yang berdosa ini. Yang kita tidak akan pernah lepas dan kita tidak akan pernah bisa luput daripadanya. Kita dikelilingi oleh jiwa dunia yang berdosa tersebut. Standar yang seperti apa yang kita pakai? Atau kebiasaan keberdosaan kita menjadi titik tolak penilaian kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Jikalau itu yang terjadi, maka ketahuilah Tuhan di sorga, saya pinjam lagi istilah gelisah dalam tanda kutip. Dan dia akan mengutus malaikat, cari kamu di mana. Bawa pulang. Keluar. Kamu sudah mulai menikmati, sudah duduk di sana. Duduk di pintu gerbang kota. Menjadi pemimpin, menjadi orang yang mengatur, menjadi penguasa. Kamu yang memimpin. Keluar. Buang jabatan kamu. Lepaskan. Keluar. Maka hidup yang diberkati itu adalah hidup yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Hidup yang berpijak dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar melihat, menilai. Saudara-saudara, itulah yang namanya hidup kita dikuasai oleh kebenaran. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kehidupan yang hidup. Apakah ini bukan permainan kata? Tidak. Ini bukan permainan kata. Saya meminjamnya dari kitab Efesus pasal yang kedua. Prinsip ini atau konsep ini saya pinjam dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua itu pertama Paulus berkata, kamu memang hidup. Kamu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya.
Efesus pasal yang kedua, pertanyaan pertama, Paulus berkata, kamu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya Paulus sedang bicara tentang kematian atau kehidupan sebenarnya ini. Dia sedang bicara kepada orang hidup dan dia berkata, hidupmu adalah kematianmu. Orang yang hidup di dalam kematian. Lalu kemudian dalam pasal yang keempat, itu seperti sebuah turning point. Paulus berkata, syukur kepada Allah, oleh karena ia telah menghidupkan kamu di dalam Kristus. Berarti Kristus memberikan kehidupan di dalam kehidupan. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka hidup. Mereka berbicara, kita bergaul dengan mereka. Kita bersapa, kita menjadi bestie bahkan mungkin. Kita bisa berjalan bersama dengan mereka dan menghabiskan waktu dengan mereka. Tapi kalau mereka tidak memiliki Kristus, maka mereka sedang hidup di dalam kematian. Sebab hanya Kristuslah yang bisa memberikan kehidupan. Dialah sumber hidup itu. Dialah yang menciptakan kehidupan itu. Dan Paulus sangat mengerti ini dan dia berkata, kalau kamu mengenal Kristus, maka kamu akan mendapatkan kehidupan. Jadi ini adalah kehidupan di dalam kehidupan. Tidak percaya kepada Kristus, engkau hidup dalam kematian. Engkau percaya kepada Kristus, engkau hidup di dalam kehidupan. Maka ini sebuah tingkatan kehidupan yang perlu kita amati baik-baik. Dan kalau kita kembali kepada Mazmur pasal yang pertama ini, maka di situ kita melihat bahwa orang benar digambarkan di sana dengan metafora pohon atau tumbuhan. Ya, pemazmur berkata, orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepian air. Orang benar digambarkan sebagai orang yang seperti pohon, dan Alkitab banyak kali berbicara tentang hal ini. Saudara dapat melihat rujukannya misalnya di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Mazmur pasal yang ke-92, Efesus pasal yang ke-3, itu memakai metafora tumbuhan untuk mengatakan, hei kamu orang benar, seperti tumbuhan, seperti pohon. Nah, di dalam konteks Mazmur dibilang, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan saudara akan berkata, saudara akan mungkin akan terkejut kalau saya berkata, istilah ditanam itu adalah istilah yang mempunyai arti sengaja ditaruh di tempat itu. Pemilik pohon sengaja menaruhnya di tepi aliran air. Untuk apa? Supaya pohon ini bertumbuh di tengah derasnya terpaan daripada air itu. Supaya pohon ini akan terus-menerus bereaksi pada waktu dia dihantam oleh air, maka akarnya akan terus masuk lebih ke dalam. Lalu bentangan akarnya makin lama makin besar sekali, dan itulah yang menjadi jaminan bahwa pohon itu akan tetap kokoh dan berdiri. Akar itu tidak terlihat, tapi akar itu memberikan sumbangsi yang besar sekali sehingga pohon itu walaupun angin menerpa dengan besar sekali, walaupun derasnya air itu menimpa batang daripada pohon, dia akan tetap berdiri. Saudara, kita membaca firman Tuhan, kita mungkin tidak melihat hasilnya. Kita mungkin tidak langsung melihat apa dampaknya dalam hidup saya selain menambah ilmu pengetahuan saya. Apa dampaknya? Saya tetap menangis kok. Saya tetap kecewa. Saya tetap gelisah. Apa dampaknya? Saya mau katakan, jangan khawatir. Firman itu sedang mengerjakan. Maksudnya dia sedang menanam lebih dalam akan kepercayaanmu. Dan yang kau perlu ketahui adalah ternyata engkau bisa tetap berdiri. Kenapa ini tidak disyukuri? Kenapa engkau masih tetap berdiri? Saudara, di dalam RECS saya sedang membahas doktrin reform.
dan sedang membahas bagian pertama, doktrin Alkitab. Kenapa ini harus penting? Saudara yang ada dalam gereja reform harus mengerti gereja reform punya doktrin apa. Doktrin daripada gereja reform itulah yang menentukan kekokohan sebuah gereja. Semua pengurus harus belajar doktrin reform. Tapi aku sudah pernah tahu, ya satu hal engkau tahu, tapi merefresh lain hal. Kau belajar daripada pengalaman lain hal. Saudara, di dalam persekutuan doa saya bilang begini, dalam khotbah saya. Ketika Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, penggantian nama itu sangat signifikan sekali. Ketika Tuhan mengganti nama itu, ini berjalan bersama dengan janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Janji apa? Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Setiap kali nama itu disebut, langsung mengingat akan Allah dan perjanjiannya. Abraham dan Sarai mereka akan harus membiasakan diri dengan nama barunya. Nama baru itu adalah nama yang melekat kepadanya. Nama yang melekat kepadanya itu adalah nama yang berbicara tentang Allah dan perjanjiannya. Menarik bukan? Tuhan melekatkan dirinya, kebenarannya dalam kehidupanmu. Dia ada di sana. Sehingga setiap kali nama itu disebut, Abraham mengingat Allah perjanjian. Ketika dia mendengar nama Sarai, Sarah istrinya memanggil nama, Tuanku Abraham, aku mengingat nama itu bukan punyaku, diberikan oleh Allah. Ketika Abraham memanggil nama istrinya Sarah, Sarah mengingatnya, itu nama yang diberikan Allah kepadanya. Allah perjanjian. Tuhan mengejar mereka dengan nama itu. Tuhan menaruh namanya di dalam nama daripada Abraham dan Sarah. Bukan sekedar pergantian nama. Nama itu mengandung kesetiaan Tuhan. Janji daripada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Sarah meninggal, di mana janji itu? Berarti dia gagal menjadi ibu daripada segala bangsa. Pada waktu Ishak lahir, 40 tahun kemudian, Abraham punya 2 orang cucu. Janji seluruh bangsa, hanya 3 orang. Abraham hanya punya 3 orang anak. Dan dia mati. Dia mati sebagai orang yang tidak menerima perjanjian itu. Saudara lihat, orang yang percaya adalah bukan saja orang yang beriman pada waktu dia hidup, tapi dia memelihara iman itu sampai dia mati. Itu orang benar. Sebab firman Tuhan sudah mendominasi kehidupannya. Ia hidup dengan janji itu diberikan kepada dia, melekat kepada dirinya, dan sampai dia mati, dia tetap pegang janji itu. Itu orang benar. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mendominasi hidup, mengatur hidupnya, menjadi perspektif daripada kehidupannya. Tidak apa-apa, aku mati tidak apa-apa. Tapi aku mati dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah hilang daripada kehidupanku. Abraham tidak melihat janji itu digenapi dalam kehidupannya. Janji itu apa? Tanah perjanjian. Dia tidak melihat janji itu digenapi dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang dia tahu, Allah yang berjanji akan lahir di tanah itu.
Itu sebab kenapa kemudian Ibrani bilang, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan yang berjanji akan lahir di tanah itu. Tanahnya Tuhan. Saudara, hal yang sederhana adalah nilailah minatmu, passionmu, keinginanmu, kesukaanmu terhadap kebenaran firman Tuhan itu seperti apa sih? Sebab itu akan menjadi engkau orang yang stabil sekali menghadapi badai hidup yang tidak akan pernah mungkin kita hilangkan. Badai itu pasti ada, pasti datang. Tapi kalau engkau memiliki firman Tuhan, engkau pasti akan lebih stabil kehidupanmu. Sebab firman Tuhan itu akan melatih otot-otot imanmu. Ada wilayah yang engkau tidak pernah latih, tapi engkau akan menjadi kuat. Karena Tuhan berkata, bagian ini belum kamu latih. Seorang anak yang lahir dalam keluarga yang sangat susah. Tiap hari dia menguping doa daripada papa mamanya di meja makan. Doanya adalah dia setiap kali mendengar, Tuhan, kami nggak punya uang buat beli makan. Tuhan berikan kami makanan, berikan keluarga ini makanan buat besok ya. Tiap malam dia mengingat, menguping doa papa mamanya ini. Sampai kemudian esok hari dia selalu melihat ada saja makanan di meja makan. Tidak bicara mengenai bentuknya, tapi selalu saja ada makanan di meja makan. Dan dia melihat Tuhan menjawab doa. Ada makanan. Hari berikutnya dia mendengar lagi, Tuhan berikan makanan. Besoknya selalu ada makanan. Dan saudara tahu, di sini dia dilatih. Di sini dia dilatih. Sehingga otot-otot imannya untuk hal makanan menjadi kuat sekali. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa makanan minta sama Tuhan? Emangnya setelah berdoa terus amin terus makanan jatuh dari langit begitu? Dia akan bilang, jangan khawatir. Hidupku adalah buktinya, saksinya. Kau tanya bukti, aku adalah saksi. Tapi jangan lupa ada bagian lain dari otot iman yang mungkin kita nggak pernah melatihnya. Dan menjadi begitu lemah. Misalnya satu kali kemudian dia bertemu dengan dokter berkata, ada tumor di kepalamu. Maka imannya bisa saja terjun bebas, bukan? Terjun bebas. Kenapa? Nggak pernah dilatih. Orang timur ya, kalau diajak ngomong tentang kematian selalu menghindar. Kamu ya jangan ngomong kayak begitu, Pak Mali tahu. Jangan bicara tentang kematian, pindah topik. Selalu menghindar. Dan karena itu gak heran kalau tidak pernah dilatih untuk menghadapi kalau saat itu tiba kayak apa. Kita tidak suka membicarakan kematian dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bisa menjadi menjerit karenanya. Saudara-saudara, pemazmur bilang, berbahagialah orang yang mencintai firman Tuhan. Kamu gak melihat sekarang, tapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang terjadi. Tuhan mengerjakan itu diam-diam. Bukankah kita juga melihat pemazmur yang lain berkata, semua itu diberikan kepada yang dikasihinya pada waktu kapan? Pada waktu mereka tidur, bukan? Tuhan mengerjakan diam-diam. Dan diam-diam tanpa engkau ketahui, Tuhan seperti seorang personal trainer. Dia tahu bagian otot mana yang belum dilatih. Aku melatihnya. Aku melatih kamu. Sehingga kamu bisa memiliki sebuah kestabilan. Itu sebab aku sengaja tanam kamu di tepi aliran air. Sehingga engkau bisa melatih akan akar-akar imanmu dengan begitu kuat. Sehingga pada waktu musim hujan,
Derasnya air itu tidak akan menggeser dirimu. Pada waktu musim panas, kekeringan, engkau tetap akan terpelihara oleh karena nutrisi cukup banyak dalam kehidupanmu. Jangan kamu khawatir. Demikian kata Tuhan Yesus dalam satu khotbahnya. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Allah di dalam doa. Siapakah yang dapat memanjangkan hidupnya sehasta saja? Burung pipit pun dipelihara, dan Salomo dengan segala kecantikan jubahnya tidak pernah memiliki keindahan seperti bunga bakung yang didandani oleh Allah. Semua itu bukankah dicari orang-orang yang di dalam seluruh dunia? Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah hidup orang percaya. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat otot iman kita jika sampai badai itu datang. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita perlu melatihnya. Sekali lagi, kita bisa membedakan. Engkau orang yang menyukai firman Tuhan, lihat dari passionmu. Bukan karena engkau banyak membaca Alkitab. Bukan karena engkau banyak mengetahui isi Alkitab. Tapi passionmu, totalitas hidupmu, itu akan tercermin ketika engkau mendekati firman Tuhan. Ada kestabilan. Selain itu ada kesuburan. Pemazmur bilang orang seperti ini akan menghasilkan pohon seperti ini akan menghasilkan buah pada musimnya. Sebuah pohon dikenal dari buahnya, bukan? Pada waktunya akan menghasilkan buah. Wah, ini suatu hal yang serius sekali. Orang Kristen tidak boleh tidak berbuah. Pada waktu dia akan menghasilkan buah. Dia akan menunjukkan. Inilah hasil pelatihan yang Allah berikan dalam kehidupanku. Hidup rohaniku akan lebih stabil. Aku memang membutuhkan makanan. Aku membutuhkan suplai keberanian, kesabaran, ketekunan. Tuhan akan berikan itu. Aku membutuhkan kasih, jangan khawatir. Tuhan tahu dan Dia akan memberikan itu. Aku membutuhkan pengampunan. Aku gak bisa mengampuni orang lain. Tuhan tahu dan Dia akan memberikan keberanian untuk kita bisa berani mengampuni. Ini bukan buah yang muncul sebagai kebiasaan karena personalitas kita. Tidak. Ini adalah buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sesuatu yang tidak mungkin kita hasilkan sendiri, bukan? Diam-diam Roh Kudus memberikan semua itu kepada kita. Bukan berarti tidak ada air mata. Sabtu lalu saya setelah masterclass sempat duduk dan mengobrol dengan seorang teman. Saya sebut saja namanya, Ibu Linkan. Pada waktu acara Natal di Indonesia Arena, ia muncul di mimbar dan memimpin lagu pujian. Setelah ia pulang untuk operasi kanker yang ada di lidahnya. Melihatnya, saya bersyukur kepada Tuhan sambil menahan air mata. Dia bisa menyanyi. Tapi itu belum selesai. Sampai kemudian dokter mendeteksi hal yang lain. Ternyata ada perkembangan di dalam kansernya. Masuk ke dalam kelenjar getah bening. Dan dokter berkata harus diangkat. Mendengar berita itu saya sedih. Duduk bersama dengan dia. Bersama dengan istri, dengan beberapa teman lagi. Air matanya mengalir. Ya, bagaimana mungkin seorang penyanyi lidahnya diangkat? Sampai kemudian dia berkata, ya mungkin Tuhan mau
saya untuk duduk dan menulis atau melakukan hal yang lain. Oh ya, tapi satu hal yang saya amati, pergumulan seseorang seperti ini, ketika dia berbicara tentang Tuhan, tidak ada satu kata pun yang mempersalahkan dia. Sudah tahu, air mata yang mengalir dengan deras. Tapi ketika dia berbicara tentang Tuhan, ada orang lain mengingatkan tentang Tuhan, dia mengambil dan menghapus air mata di matanya. Wajahnya kemudian berangsur menjadi cerah. Saya tahu pergumulan itu belum selesai. Saya duduk bersama dengan dia dan mendoakan dia. Stabil. Ada pertumbuhan. Pergumulan ini belum selesai. Rabu besok dia dioperasi lagi di Singapura. Dia bilang, saya harus latihan sekarang. Sebab minggu ini Pak Tong ingin saya nyanyi di kebaktian RMCI. Terus dia lihat, dia bilang mungkin ini Pak Tong mau dengar lagu saya yang terakhir sebelum lidah saya dipotong. Hati gimana rasanya? Terus istri saya tanya, lagu apa yang kamu siapkan? Dia bilang, ada 2 lagu. Mungkin saya akan menyanyikan I'd rather have Jesus. Aku lebih suka memiliki Tuhan Yesus. Mungkin saya akan nyanyi lagu itu. Saya nggak tahu apakah dia nyanyi lagu itu atau tidak. Kita ingin punya hidup seperti itu. Tapi jangan harap kalau kita tidak mencintai firman Tuhan. Jangan anggap itu sebagai sesuatu hal yang merampas waktu saudara untuk baca firman Tuhan, mempelajarinya. Jangan harap itu sesuatu hal yang menghabiskan waktu saudara jika engkau harus datang ke dalam PA dan untuk mempelajari firman Tuhan. Jangan berpikir ini adalah sesuatu hal yang lebih baik saudara mengerjakan hal yang lain daripada mendengarkan pendeta itu ngoceh di depan. Firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang menjadi maksudnya. Jangan bilang, betapa saya tidak punya alasan. Saya tidak punya waktu untuk semua itu. Saudara akan menyesal satu hari menemukan ternyata pohon hidupmu tidak begitu kuat. Saudara-saudara, perkataan kenapa saya harus bertahan itu bukan sebuah pernyataan konyol, tapi itu sebuah pertanyaan yang dititipkan oleh Roh Kudus dalam benakmu. Kenapa saya harus bertahan? Itu adalah pintu berkat, dan saudara akan menjumpai hidupmu akan ditopang. Saudara tidak punya alasan untuk berkata aku tidak kuat. Tuhan sengaja menanamnya dan dia memperhatikan dengan seksama setiap pertumbuhannya. Saudara-saudara, lampu hazard itu tiba-tiba menyala. Di ayat yang keempat itu lampu hazard. Bukan demikian orang fasik. Lampu hazard. Seperti sebuah perbandingan yang langsung ditujukan oleh Allah. Kalau kamu menganggap hina kepada firman Tuhan, maka kamu akan menjadi seperti orang fasik. Kamu tidak memiliki kekuatan. Mungkin kamu akan terlihat sebagai seorang yang percaya, penuh dengan pesona, berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan terlihat mungkin sebagai seorang yang berkuasa di dalam dunia. Tapi kamu tidak mempunyai kekuatan. Satu kali saja badai hidup itu melanda akan kehidupanmu. Kamu akan rontok dengan cepat dan segera. Tidak berbicara mengenai kekuatan militer yang menghantam kamu. Tidak bicara tentang kekuatan-kekuatan besar lain di luar kamu. Tetapi kegelisahan di dalam diri itu adalah momok yang sangat menakutkan. Padahal kita menemukan kehilangan. Kita akan menjadi seperti orang yang tanpa harapan, bukan?
Ini yang Paulus katakan dalam kitab 1 Tesalonika. Jangan bersedih seperti orang yang tanpa pengharapan. Saudara-saudara, orang yang percaya bisa seperti sekam, bungkus atau kulit daripada padi yang akan terbang ketika ditiup angin. Orang zaman dulu itu selalu akan mengayak beras, ditampi, dilempar ke atas, yang berat akan jatuh, sekamnya akan ditiup oleh angin. Tidak mempunyai bobot, tidak mempunyai kekuatan. Waktu saya kecil saya perhatikan mama saya lempar pakai tampi. Wah, itu harus punya keahlian sendiri. Lempar, jatuh, lempar, jatuh. Sama seperti orang melempar joran mata pancing, itu punya teknik sendiri untuk melemparkannya. Ada seperti perasaan ditaruh di tangan dan dilemparkannya. Sehingga joran itu lewat jauh sekali. Ada teknik untuk melakukannya. Juga menampi. Orang-orang dulu sangat ahli untuk menampi. Kalau dikasih ke anak sekarang, ketika dilempar, semua beras jatuh ke muka. Orang dulu nggak jatuh sama sekali. Luar biasa. Tuhan ahli menampi. Dia datangkan badai kehidupan, ditampi. Dan akan kelihatan semua yang ringan terbang. Yang berat jatuh di dalam nampan itu. Yang berat itu adalah orang yang mencintai firman. Yang ringan adalah semua bentuk ketidakpercayaan. Ditiup angin dan hilang. Lalu orang bertanya, mungkinkah Pak ada kehidupan yang seperti itu? Sangat sempurna dan siapa orang yang bisa melakukannya supaya bisa menjadi contoh? Di sini menjadi sebuah kunci. Mazmur ini tidak bicara tentang manusia dan semua pergumulannya belaka. Mazmur ini sedang menunjuk kepada Yesus Kristus. Dialah orang yang diberkati itu. Dialah orang yang diberkati itu. Ia tidak berjalan dalam kumpulan orang fasik. Ia tidak berdiri dan mendengarkan nasihat orang berdosa. Ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah Yesus Kristus, bukan? Ia memiliki tangan yang bersih, hati yang murni, sehingga dapat naik ke atas gunung Tuhan dan berkata-kata di hadiratnya. Sehingga tidak heran kalau penulis kitab Ibrani berkata tentang dia, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Penulis kitab Ibrani menulis tentang Yesus. Yesus mengajarkan tentang kebenaran, hukum Taurat itu seharusnya seperti apa. Dan dia menolong orang-orang yang mendengarnya untuk hidup dalam kebenaran Taurat itu. Ialah satu-satunya pribadi yang sempurna yang ditanam di tepi aliran air itu oleh Allah Bapanya. Dan dialah satu-satunya yang akan menghasilkan buah yang tidak pernah akan layu. Hanya Yesus yang memiliki kehidupan yang seperti ini. Tapi lihatlah lagi. Di dalam ayat yang keempat. Ia kemudian digambarkan seperti sekam. Seperti sekam. Ia menjadi seperti sekam yang ditiup angin. Karena ia mengganti posisi orang yang fasik. Orang yang berdosa seperti kita. Gunung Tuhan yang tadinya begitu menyenangkan,
Seperti pemazmur berkata, siapakah yang dapat naik ke atas gunungku? Orang yang bersih hatinya dan suci hatinya yang boleh naik ke atas. Tetapi sekarang gunung itu menjadi gunung yang sangat menakutkan sekali. Gunung itu ditutupi oleh awan kelam dan petir menyambar-nyambar di atas sana. Gunung di mana tempat Tuhan ada, gunung di mana tempat berkat Tuhan dicurahkan, gunung di mana orang percaya menemukan kasih Tuhan, ada gunung yang juga mengeluarkan murkanya. Aku tanam di tepi aliran air supaya engkau didera oleh aliran air yang kuat. Mungkin kau akan didera oleh air bah. Tapi engkau akan menari di dalamnya. Engkau akan menari diiringi dengan pujian sorgawi yang begitu indah. Engkau akan menari dengan gerakan meliuk-liuk yang begitu indah sekali. Yang menjadi tontonan seluruh penghuni sorga dan diperhatikan oleh Bapa di surga. Engkau akan menari sebab hatimu tertuju kepada Dia. Saudara-saudara, Kristus disebut seperti sekam yang ditiup oleh angin. Tetapi kematian tidak bisa menahan Dia. Ia harus bangkit. Sebab itulah kehendak Bapanya. Ia yang ditanam sebagai pohon di dalam sungai kehidupan, Dia akan memberikan buah kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Penyembuhan bagi bangsa-bangsa. Awal tahun ini, saya rasa ini sebuah khotbah yang tepat. Nanti kita lihat di akhir tahun, apakah ada pujian keluar dari mulut kita. Taruhlah 1 tahun ini adalah satu fase hidup kita. Kita akan menulis 150 pasal. Dari bulan Januari sampai Desember nanti. Ada pujian itukah? Ada pujian itukah? Karena itu Mazmur ini akan menolong kita menemukan bagaimana caranya menari di tengah badai. Sebab itulah yang disukai oleh Allah Bapa kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Vikaris Mercy akan menutup kita dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau menyatakan
Mari